Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min a'mali sayyiatina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesabaran itu, kata orang, ada batasnya. Tentu ini menjadikan salah satu pertanyaan yang besar dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Allah menyuruh kita sebagai umatnya, sebagai hambanya untuk senantiasa bersabar dalam segala ujian dan cobaan yang kita dapatkan. Di dalam hadis Nabi maupun di dalam ayat suci Al-Quran, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Allah memberikan batasan terhadap kesabaran yang ada pada manusia. Seringkali kita mendengar banyak orang-orang mengatakan, kesabaran saya sudah habis, atau sampai kapan saya harus bersabar. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang adanya satu pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rakyatnya, maka Rasulullah SAW bersabda, apa sabdanya? Sesungguhnya akan muncul di antara kalian salah satu pemimpin asar. Apa itu asar? Asar ialah pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rakyatnya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memerintahkan kita untuk senantiasa bersabar dalam keadaan apapun, dalam kondisi dan situasi apapun. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, bersabarlah kamu sampai kalian bertemu denganku di telaga. Ini maknanya bahwa kesabaran itu kita tanamkan dalam diri sampai ajal menjemput kita. Di sini Rasulullah menyuruh kita untuk sabar sampai kapan? Tidak ada batasannya. Dan oleh karena itu, wahai akhi seiman, wahai ukhti yang seiman, tidak ada batasan dalam sabar. Kita ketahui bersama, kita hidup di dunia untuk melewati segala ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang miskin diuji dengan kekurangan harta. Orang-orang kaya diuji dengan syahwatnya. Dan orang-orang yang sakit diuji kesabarannya dengan sakitnya. Di sini kita ketahui bagaimana kesabaran, bagaimana tingkat kesabaran kita dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di balik ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita merupakan hal untuk menaikkan derajat kita. Orang-orang kaya diberikan kesenangan, diberikan harta yang melimpah, diberikan segala yang ada di dunia, merupakan suatu ujian kepada mereka dengan syahwatnya. Karena kebanyakan orang-orang kaya syahwatnya tidak terkendali, selalu merasa kurang. Tentu hal ini bukan menjadi hal yang membuat kita insecure ataupun merasa bahwa Allah tidak adil pada kita. Allah memberikan kita ujian sesuai dengan porsi kita masing-masing. Allah memberikan ujian kepada kita karena kita sanggup untuk melewatinya. Tidak ada manusia yang tidak diberi ujian kecuali telah terputus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umat Islam patutnya kita bersyukur atas segala nikmat, atas segala ujian dan cobaan yang diberikan kepada kita. Niscaya sabar itu akan tumbuh sendiri di dalam diri jika kita memang membuat sabar itu menjadi bagian dari diri kita. Kita menikmati segala
saudara seiman, saya pernah mendengar sebuah cerita. Sama-sama cerita ini mungkin sudah kita ketahui bersama, di mana Nabi Ayub diuji kesabarannya dengan penyakit yang sangat-sangat sulit disembuhkan. Sampai-sampai Nabi Ayub dikucilkan, diusir dari kampung halamannya. Tapi bagaimana reaksi Nabi Ayub? Dia senantiasa sabar. Dia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ujian yang diberikan kepadanya adalah satu hal untuk menaikkan derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah berkata, "Mengapa Allah sangat jahat kepadaku? Mengapa harus aku yang diberikan ujian?" Dari hal ini kita belajar, di setiap ujian yang diberikan oleh Allah membuat kita satu tangga di atas oleh orang yang tidak diberi ujian. Jika orang yang bersabar sudah menikmati ujian dan cobaan itu, maka dia tidak akan pernah mengeluh. Dia akan senantiasa mensyukuri apa yang diberikan Allah kepadanya. Sungguh nikmat sabar itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat bernilai, berpengaruh dalam hidup kita. Manusia hidup di dunia penuh dengan ujian dan larangan. Allah melarang kita untuk berzudi, untuk berzina, dan melakukan hal-hal yang buruk lainnya. Sementara Allah juga memberikan perintah untuk kita, di mana kita diperintahkan untuk sholat, membayar zakat, naik haji apabila mampu, berpuasa, bersedekah, dan masih banyak lagi. Hal ini tentu akan kita lakukan sampai akhir hayat kita. Jadi jika ada seseorang yang bertanya, sampai kapan saya sabar untuk sholat? Maka jawabannya, sampai akhir hayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami menguji kalian dengan keburukan sebagai fitnah untuk kalian. Lalu Allah juga berfirman, kami menguji kalian dengan rasa takut, rasa sabar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan Allah berfirman, barang siapa yang sabar, maka kami akan memberikan surga kepadanya. Siapakah dia? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Seiring dengan ayat tersebut, saya akan mengisyaratkan kepada kita bahwa sabar itu senantiasa sampai akhir hayat kita. Tidak ada yang namanya batas kesabaran. Tidak ada yang namanya sampai kapan saya bersabar. Tidak ada namanya seperti itu. Karena sudah jelas dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka jadikanlah sabar itu sebagai fondasi untuk kita menaikkan keimanan kita, menjauhkan kita dari segala godaan syaitan, menjadi pelindung bagi diri kita untuk senantiasa menjauhi segala larangan Allah dan menaati segala perintah yang diberikan Allah kepada kita. Adapun orang-orang yang betul-betul sabar ialah orang yang apabila dia diberikan musibah, dia tidak akan mengeluh. Dia tidak akan pernah mengatakan, saya tidak sanggup. Mengapa harus saya? Mengapa Allah begitu jahat kepada saya? Tapi orang yang diberikan ujian, dia akan merasa bahwa ujian dan cobaan itu adalah sebuah kenikmatan untuk dia. Oleh sebab itu, jadilah orang-orang yang bersabar, karena kita semua menginginkan surga. Tentunya surga yang kita harapkan untuk hidup di dunia ini. Apabila kita menginginkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa Allah akan memberikan kepada kita. Apabila kita mengatakan saya sabar, maka Allah akan menjadikan kita sabar. Sesungguhnya Allah menjadikan hambanya sesuai dengan prasangka hambanya kepada Allah. Jadi tetaplah berprasangka baik, tetaplah bersabar, tetaplah meminta hal-hal yang membuatmu menaati segala aturan yang Allah berikan dan menjauhi segala larangan yang diberikan oleh Allah.
Sabar itu ibaratnya sebuah karet. Kenapa sebuah karet? Apabila karet ditarik terus-menerus, maka akan dia semakin panjang. Begitulah kesabaran. Apabila kita mengasah diri kita untuk senantiasa selalu bersabar, maka Allah akan menjadikan kita, maka diri kita akan senantiasa terlatih untuk sabar. Sehingga kita menikmati kesabaran itu bukan sebuah cobaan, tapi sebuah kenikmatan. Subhanallah. Sesungguhnya jika kita mengharapkan yang baik daripada Allah, kita berdoa dan percaya kepada Allah, maka kita akan mendapatkan segala apa yang kita inginkan. Allah akan mengabulkan segala permintaan kita. Maka jika ada orang yang mengatakan, sampai kapan saya sabar atau kesabaran saya sudah habis, maka sebetulnya dia bukanlah orang yang sabar. Karena orang yang sabar tidak akan pernah mengeluh dan tidak akan pernah mengatakan hal yang seperti itu. Karena kita percaya dengan keimanan kita kepada Allah, kita akan senantiasa bersabar, kita akan senantiasa menerima segala apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, dan kita akan diberikan surganya yang senantiasa kita dambakan bersama. Mungkin cukup sekian ceramah saya tentang apakah ada batasan dalam sabar. Jawabannya, tidak ada batasan dalam sabar. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.